Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Oke, di depan gue udah ada raket dari Mizuno Fortius 29 Ultima ya. Nah, jadi ini raket ini itu baru dari kalangan Mizuno ya, di kalangan Fortius juga ini baru. Raket ini tuh tergolong yang lumayan high end ya gitu. Nanti harga gue bakal bahas di belakang. Gue bakal bahas dulu pertama-tama dari desainnya dulu. Nah, dari desainnya ini super keren menurut gue ya. Dia warnanya tuh doff ya, warnanya doff. Dan warnanya itu ini apa ya, kalau bisa dibilang burgundi kali ya, burgundi gitu. Jadi kayak merahnya merah apa ya? Wine ya, merah wine, betul, merah wine. Jadi dia warnanya itu nggak merah, nggak warna ungu juga, wine jadinya. Keren banget sih menurut gua. Dan ininya doff, tapi atasnya juga glossy ya di sini, campuran glossy sama doff ya. Menurut Mizuno-nya, jadi ini dijual sama Mizuno itu cuma ada satu warna, yang Fortius 29 Ultima ini. Jadi buat kalian yang mau beli ini cuma ada satu warna, yaitu ini warnanya gitu ya. Gua bahas dulu mungkin dari apa ya nih ya. Dari spesifikasi kali ya, mungkin ya dari spesifikasi. Kalau dari desain sih top banget lah. Buat Mizuno ini yang Fortius 29 Ultima ini bagus banget menurut gua. Gue bahas dari spesifikasinya dulu. Jadi si Fortius 29 Ultima ini itu memiliki balance yang even ya. Jadi balance-nya itu in the middle ya. Jarang Mizuno yang middle ya balance-nya. Dan dia memiliki berat itu yang cukup ringan ya. Jadi dulu kemarin tuh kita udah bahas yang Citus 75 ini beratnya 6U ya. Nah, ini tuh beratnya itu nggak 6U tapi dia beratnya tuh 5U, tengah-tengah. Jadi nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga ya. Jadi beratnya tuh 5U dan gripnya 5. Oke. Dan memiliki flex yang stiff di sini tuh ya. Dan flexnya itu stiff dan tensionnya bisa ditarik sampai 30 lbs aja ya. Cuman kecil ya gitu ya. Walaupun dia sudah memiliki bahan Japan HMG T46. Jadi T46 ini tuh sejauh ini masih yang paling tinggi ya. Jadi kalau Citus kemarin juga udah yang Citus 75 juga udah 46 sih. Dia yang udah bagus banget lah gitu ya. Tapi ditariknya cuma bisa sampai 30 lbs sih. Oke, tapi karena ini raketnya cuma 5U ringan, jangan salah ya. Jadi ini ringan banget menurut gua. 5U cukup ringan, biasanya 4U. Oke, kita bahas tadi spesifikasi dari raketnya. Gue bahas sekarang apa aja teknologi-teknologi yang disematkan pada raket ini. Oke, kita bahas dulu dari mana ya? Tadi mungkin gue udah bahas dari bahannya sendiri, udah Japan HMG T46 ya. Itu bahannya pertama. Dan di sini ada tulisan di baliknya ini Revolutionary Titanium T-Joint. Ya, ini jadi itu bahan apa ya? Jadi di sini tuh dia ada bahan yang menghubungkan, kalau zaman dulu banget kan dia zaman dulu ya, kalian masih tahu yang zaman dulu tuh dia itu di sini tuh aluminium, di sini ada pengikatnya gitu ya. Nah, sekarang kan kalau sekarang karbon udah nggak ada ya. Nah, di sini tuh ada teknologi yang disematkan di sini itu yaitu Revolutionary Titanium T-Joint ya. Jadi titanium kan bahannya kuat banget ya. Jadi di sini tuh dihubungkan sama bahan titanium sehingga membuat raket ini itu nggak mudah twist. Jadi ini shaftnya sama frame atasnya itu nggak mudah twist ya. Jadi dengan kata gampangnya kuat lah, kokoh gitu. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Nah, di sini tuh ada Aerodelta Combi Frame tulisannya di atas ini ya. Aerodelta Combi Frame, dan di bawahnya tapi di tulisan ada Aerobox. Nah, ini uniknya gitu di sini. Jadi si raket ini itu mengkombinasikan model frame Aerobox, yaitu bagian bawahnya Aerobox, tapi di bagian atasnya itu dia Aerodelta. Ya, Aerodelta. Jadi sehingga kan kalau Aerobox mah biasanya udah banyak lah ya. Aerobox tuh dipakai di raket-raket zaman dulu, Yonex itu udah banyak. Dia buat raket-raket gebuk, dia kuat ya Aerobox. Tapi Aerodelta ini tuh dia juga dia lebih ramping di sini tuh. Jadi nggak yang bawahnya besar ya, kalau kalian bisa lihat di sini tuh bawahnya besar ya. Tapi ke atas tuh ramping, lucunya, uniknya tuh. Jadi di bawahnya rada besar sih, di sini agak besar ya. Tapi di sini tuh lebih ramping, dan di sini tuh kalau menurut gua kan di bawah tuh Aerobox tuh kotak ya, kotak doang gini ya. Nah, di sini tuh lebih kecil dan modelnya tuh lebih lebih kokoh ya menurut gue ya. Jadi lebih ramping si frame-nya tuh. Ini kalau misalnya lihat tuh
dia besar ya, besar, kecil banget tuh di atasnya tuh. Kecil, ini besar, kecil. Nah, sampingnya juga sama, dia besar, tapi ini nggak terlalu banyak sih kalau yang ini agak mirip semuanya. Tapi kalau kalian bisa lihat di sini, kalian bisa lihat ya, di sini besar, dia makin lama makin kecil sih, makin ramping. Nah, ini tuh aero delta di sini aero box. Nah, Mizuno mengklaim kenapa pakai dua frame ini supaya untuk ofensif dan defensif itu memiliki kenyamanan yang sama gitu ya. Jadi kalau aero box itu biasanya untuk gebuk sih, tapi aero delta ini mungkin disematkan di sini, digabungkan copy frame sehingga pemakaian defense dan offense itu sama gitu ya. Itu Mizuno yang klaim begitu ya. Jadi dia bawa aero box, di atasnya aero delta. Oke? Mungkin segitu aja sih dari teknologi ya, nggak ada lagi yang macem-macem. Iya, cuman itu sih. Di sini tulisan slim shaft ya, jadi nggak ini juga lah, sama aja. Untuk bawahnya sih keren juga sih, Mizuno ini sama seperti biasa ya. Oke, mungkin gitu aja dari desain dan spesifikasi. Gue bakal bahas sekarang gimana permainan gue selama 1 minggu di lapangan. Pertama-tama yang gue mau ngomong, raket ini itu menurut gue dengan berat 5U buat gue cocok banget ya, nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat, jadi cocok banget. Jadi menurut gue beratnya lebih enak dibandingin Sitius terlalu ringan, ini tuh slightly lebih heavy, tapi dia masih cukup ringan buat gue dibandingin. Gue 4U pun masih bisa pakai, masih biasa pakai. Kalau 3U menurut gue udah terlalu berat. 5U menurut gue lebih perfect dibandingin 4U. Tapi apa yang gue rasakan dari raket ini? Raket ini itu ringan memang, tapi pukulan menurut gue jadi kurang kenceng sih menurut gue. Itu apa yang gue rasain ya. Kalau gue salah, koreksi aja gue langsung di komen ya. Menurut gue ini tuh raket bukan untuk raket gebuk ya. Jadi raket ini tuh menurut gue raket untuk kontrol. Jadi raket ini tuh untuk pemain depan ini menurut gue enak banget, cepet banget ya. Jadi nggak lama, ngambilnya cepet, semuanya dapet cepet. Tapi untuk di belakang menurut gue nih kayak nggak ada power sih gue ya gitu ya. Entah kenapa, mungkin karena senarnya belum pecah atau gimana. Tapi menurut gue berasa dibandingin Sitius 75 yang kemarin, gue lebih ada power yang 75 gitu. Walaupun ini beratnya lebih berat dibandingin yang Sitius ya. Tapi Sitius mungkin karena dia agak sedikit head heavy ya, jadi mungkin smash-annya jadi kebantu. Tapi ini kan balance-nya even, middle. Jadi menurut gue smash-annya jadi kurang gitu. Itu yang gue rasain sih gitu ya. Jadi kalau untuk defense itu enak banget. Defense enak, drive enak, kontrol bola enak, drop shot masih enak juga. Semuanya menurut gue ini enak. Cuman satu aja yang kurang itu, smash jadi kurang menurut gue itu ya. Nah, mungkin gue mau ngasih nilai masing-masing ya. Gue mau ngasih nilai dari smash sampai control defense. Untuk smash mungkin gue kasih nilai 7 ya. 7 dari 10 ya gue kasih nilainya. Karena smash kurang. Tapi untuk control, ini gue rekomen banget raket yang kalau kalian suka drive, seneng yang kontrol, mainnya pressing. Ini gue kasih nilai 9 dari 10 sih untuk kontrolnya. Untuk defense juga gue kasih nilai 8 dari 10. Ini defense-nya juga oke. Cepet banget dan recharge-nya juga cepet karena dia 5U, 8 dari 10. Cuman satu aja kekurangannya dari smash-an menurut gue. Tapi kalau gue salah, correct me aja ya langsung di komen. Oke? Raket ini peruntukannya sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya ini raket kan harganya sebenarnya nggak murah ya. Jadi gue belum bahas harga ya. Jadi harganya itu raket ini itu ada di sekitar 2,4 juta. Harganya itu nggak murah menurut gue, 2,4 juta. Buat kalian yang baru mulai main badminton sih, ya kalau kalian mungkin anak sultan bisa langsung beli ini, nggak masalah. Tapi buat kalian yang mikir-mikir sama budget, ini mungkin agak terlalu mahal ya menurut gue untuk pemula. Tapi untuk kalian yang seneng beli raket-raket mahal nih ya, boleh sih kalian menjadikan ini salah satu koleksi kalian ya. Raket ini tuh menurut gue indah banget sih di mata gitu. Bagus banget sih menurut gue, warnanya doff ya. Dan seperti biasa, ini yang perlu gue acungin jempol dari Mizuno itu cat-catannya kuat banget sih.
Gue pakai itu tabrakan Yonex udah bocel-bocel hilang ininya, udah baru beli udah bocel-bocel. Mizuno tuh top banget sih menurut gue. Dari si cet-cetannya tuh kuat banget sih. Jadi kita sering main double kan ya, benturan tuh nggak rusak gitu. Jadi wow, keren banget lah. Gue acungin jempol Mizuno untuk catatannya bagus banget sih gitu. Ya kualitas mah udahlah oke banget lah gitu. Nah sekarang cocok-cocokannya kalian harus coba sendiri juga di lapangan. Kalian boleh pinjam ke teman kalian yang mungkin udah pernah punya juga. Sebenarnya ini tipe Fortius ini tuh sebenarnya memang agak stiff ya, memang si kaku ya. Jadi bukan, kalau kalian nggak seneng raket yang kaku, mungkin jangan ambil yang tipe Fortius ini ya. Fortius, Altius itu rata-rata kaku sih ininya. Ya stiff, dan buat gue cocok banget sih. Cuman itu aja, buat gue ini raket, gue bisa pakai raket ini, tapi kalau untuk single nih, ini kurang cocok buat gue. Ya, karena single ini butuh power yang lebih besar, kepala yang lebih berat, tapi ini ringan kepalanya, jadi nggak ada power sih untuk single. Tapi untuk double, pemain depan, placing, drop shot, oke banget. Oke, sebelum gue tutup video ini, gue mau bilang dulu, kemarin ini gue pakai senar Mizuno MZ66. Ya, jadi tarikan juga 28. Menurut gue senar ini agak terlalu besar buat gue, jadi mungkin salah satu yang bikin gue nggak nyaman mungkin raket ini, senar ini juga ya. Tapi ya buat kalian yang punya pengalaman juga di Mizuno MZ66, kalian bisa tulis di komen. Atau buat kalian juga yang mungkin udah cobain raket ini, yang udah beli juga kemarin, kalian bisa juga tulis di komen apa rasanya pakai raket ini. Oke? Mungkin sekian aja video kali ini. See you on the next video. Oke guys, bye-bye.